Wah, udah ada yang siap-siap tuh. Udah pakai baju yang rapi kan? Duduk yang manis ya. Yuk ayo teman, kita ibadah online. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari datangkan kasih setianya. Yuk ayo teman, kita ibadah online. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Ayo adik-adik, jangan lupa ya, pakai baju yang rapi. Yuk ayo teman, kita ibadah online. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman, kita ibadah online. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Wah, Kak Nadine udah semangat belum? Sudah dong Kak, apalagi untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, Kak Reva juga sama semangatnya. Kak Reva udah semangat nih, Kak Nadine udah semangat. Kok adik-adiknya belum semangat? Gimana nanti mau mendengarkan firman Tuhan? Kayaknya kita harus sapa adik-adik sekolah minggu dulu nih Kak. Oke Kak Nadine. Orang tiga dari Tugu Mulyo, Dewi Silalahi, Farel Manik, Hasian Tampu Bolon, Ocha Silalahi. Orang tiga dari Megang Sakti, Samuel Jeffrey Munte, Lili Suryani, Boru Simbolan, Kristanto Simbolon. Sekarang orang tiga Lubuk Linggau ya. Barleta Berto Manurung, Rian Sia dari Bungaran Manalu, David Manik Doli Simbolon, Jeremy Sitompul, Jonathan Sialagan, Glenn Tumanggot, Joshua Tobi. Rio Purba, Mikael Tambah, Karen Pasaribu, Lionel Simanjunta, Sesalonika Boru Sitompul, Riko Tampu Bolon, Teresia Manik, Selo Manulang, Sion Togatorop, Tiara Sipayung, Aldo Siburian. Sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Sion Togatorop. Lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kami dapat kembali beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah. Sertai kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh melaksanakannya dengan baik dan sungguh-sungguh.
Bapa yang baik, berkati semua hamba-Mu ya Tuhan yang melayani dalam ibadah ini. Urapilah mereka supaya boleh melakukan pelayanannya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya ibadah kami bisa boleh membawa sukacita bagi kami dan menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Repa, lihat tuh, ada yang lebih milih main HP dibanding ibadah. Waduh, adik-adik main HP, main game online, itu adalah hal-hal yang sia-sia. Jadi waktu kita tuh harusnya dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Seperti memuji dan bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Sudah tinggi, holana marhapei. Asian Tuhan udah tinggi, utama ambolongo. Konser dado tinggi, unama ambolongo. Sangkara yang tinggi, unang pasuan sayo. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Reisa Boru Siahaan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah online minggu ini. Bagaimana keadaan adik-adik? Sehat-sehat bukan? Semoga sehat-sehat ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas rahmat dan karunia yang Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online kami kembali ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami ya Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu ini terdapat di Kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama. Nah, adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Nah, tema minggu ini yaitu tanggung jawab manusia dalam merespon janji Allah. Untuk menyampaikan firman Tuhan, kakak akan menyampaikan dengan gambar. Zaman dahulu, manusia di bumi banyak yang tidak mentaati firman Allah. Apa yang seharusnya menjadi tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu mentaati firman Tuhan, tidak dilakukan. Sehingga Tuhan Yesus sangat kecewa. Tetapi di antara banyaknya manusia yang berdosa, terdapat Nabi Nuh yang selalu mentaati firman Tuhan. Sehingga suatu hari, Nabi Nuh mendengar suara dari langit. Wahai hambaku yang setia, aku akan mengadakan perjanjian kepadamu dan seluruh makhluk yang bersamamu. Aku ingin kau membuat sebuah kapal, karena akan ada air bah yang akan kudatangkan ke bumi. Bukannya membantu, melainkan Bapak Nuh ditertawakan oleh orang-orang sekitarnya. Langit cerah di padang gurun seperti ini, untuk apa mereka membuat kapal?
Iya, mau di mana mereka akan berlayar? Sedangkan perairan pun tidak ada. Namun, Nabi Nuh tetap melanjutkan membuat kapal bersama dengan anak-anaknya. Nabi Nuh sempat berpikir, apakah ia bisa tetap taat dan menjalani tugas yang diberikan Allah kepadanya, meskipun orang-orang di sekitarnya mentertawainya. Bahtera Nuh pun selesai. Kapal yang begitu besar telah mereka buat. Ketika kapal telah selesai, Allah berfirman, Wahai Nuh, masuklah ke dalam kapal, serta istri, anakmu, dan istri mereka. Dan bawalah sepasang dari semua jenis hewan bersamamu. dan Nabi Nuh pun melakukannya. Kemudian datanglah air bah dan hujan yang lebat selama 40 hari. Dan semua itu memenuhi bumi. Setelah 40 hari, air bah dan hujan lebat pun reda. Bahtera Nuh berhenti di pegunungan Ararat dan air bah menjadi surut. Bapa Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapa Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera dan terlihatlah janji Allah. Adik-adik, dari cerita Nabi Nuh dan tema kita hari ini yaitu tanggung jawab manusia dalam merespon janji Allah, itu ada kaitannya. Apa sih yang disebut tanggung jawab? Tanggung jawab bisa kita sebut dengan tugas. Nah, Nabi Nuh tadi diberikan tugas kepada Allah untuk membangun bahtera yang besar. Nabi Nuh tidak bingung ataupun bertanya-tanya. Seperti, buat apalah aku harus membangun bahtera yang besar? Kenapa harus aku? Dia tidak bertanya-tanya dan dia tidak komentar. Kemudian Nabi Nuh mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun lingkungan Nabi Nuh mentertawakan dia. Nabi Nuh kan tinggal di gurun pasir. Gurun pasir kan tidak ada perairan sama sekali. Jadi lingkungannya mentertawakan dia. Mengapa Nabi Nuh membangun bahtera sedangkan di sini tidak ada perairan sama sekali? Kalau kita lihat kan kapal berlayar di laut atau danau yang besar. Nah, sedangkan Nabi Nuh terdapat pasir di mana-mana. Jadi walaupun ditertawakan, Nabi Nuh tetap berteguh kepada tugas yang diberikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita di kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang tua kita memerintahkan sesuatu, kita juga harus mentaati seperti Nabi Nuh mentaati perintah atau tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh. Seperti juga kita harus mentaati apapun yang diperintahkan orang tua. Karena orang tua tahu pasti apa yang baik buat kita. Nah, dari cerita Nabi Nuh tadi, janji Allah apa sih yang ditepati Allah? Seperti itu ya. Kita kayak bertanya-tanya, janji apa sih yang dibuat oleh Allah kepada Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh itu diperintahkan Allah untuk membangun bahtera yang besar. Karena Allah kecewa dengan manusia-manusia di bumi pada saat itu, mereka semua berbuat dosa. Sehingga Allah kecewa dan Allah marah dan Allah menurunkan air bah yang besar. Nah, tetapi Allah melihat ada hambanya yang tetap taat walaupun di lingkungannya melakukan banyak dosa. Dari perintah Allah tentang membuat bahtera yang sangat besar, Allah berfirman, setelah air bah surut, aku akan mentepati janjiku. Di Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur, maksud dari kata-kata ini, adik-adik tahu nggak? Busur yang Tuhan katakan itu adalah pelangi. Setelah air bah besar didatangkan Allah, Allah berjanji akan mendatangkan busurku sebagai tanda perjanjian Allah kepada bumi. Jadi setelah pelangi dibuat Allah di langit,
Allah berjanji tidak akan menurunkan air bah lagi. Jadi kalau adik-adik sering lihat ya, habis hujan, pasti adik-adik sering kan melihat setelah hujan terdapat pelangi. Pelangi itu warna apa aja sih? Kalau adik-adik tahu pasti pernah dengar lagu Mejiku Hibini You. Terdapat 7 warna. 7 warna warna-warni gitu ya. Itu tuh kan cantik, mencerminkan janji Allah yang baik, mencerminkan janji Allah yang betapa besarnya kasih Allah. Begitu juga dengan kita, tidak salah untuk mentaati firman Tuhan sebagai anak sekolah minggu yang baik dan sebagai anak Allah yang baik. Saat kita menjalankan tugas kita dan tidak terpengaruh dengan lingkungan yang seperti mentertawakan kita, ih kamu kenapa masih ibadah online padahal kan gereja udah libur, mending kamu di hari Minggu tidur. Itu tidak boleh. Kita sebagai anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak Allah yang baik, tetap mentaati firman Tuhan, menjalani ibadah walaupun online, harus mandi, terus siap-siap, harus ganteng, harus cantik, siapkan Alkitabnya, duduk manis di depan laptop ataupun HP. Baik adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas karunia dan rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu kembali walaupun secara online. Bapa yang baik, ajar kami supaya kami dapat menjalani tugas kami seperti Nabi Nuh yang tetap menjalani tugas walaupun lingkungan sekitarnya mentertawakan dia. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan seperti pelangi yang ada di langit. Bapa yang baik, ampunkan segala dosa kami dan berkati kami. Haleluya, amin. Nah, setelah firman Tuhan, kakak-kakak akan menayangkan foto-foto adik Horong 2 yang telah mengikuti ibadah online. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak akan menyampaikan pengumuman untuk Horong 2 dan 3, yaitu kalian harus membuat video menghafal tita kelima dengan mata terpejam. Ingat tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020. Jangan sampai terlambat ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Indah dan Sejuk. Hai kawanku, dengarkan selalu firman Tuhan yang indah dan sejuk. Hidup dalam persahabatan yang akrab, itulah tanda anak Tuhan. Hai kawanku, dengarkan selalu firman Tuhan yang indah dan sejuk. Hidup dalam persahabatan yang akrab, itulah tanda anak Tuhan. Hai kawanku, dengarkan selalu firman Tuhan yang indah dan sejuk. Hidup dalam persahabatan yang akrab, itulah tanda anak Tuhan. Ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan tutup ibadah dengan berdoa yang dipimpin oleh Amang Pendeta. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah minggu kita saat ini. Amang Pendeta mau ajak seluruh adik-adik sekolah minggu
untuk bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh anak sekolah minggu. Sekarang Abang Pendeta mau panggil guru-guru sekolah minggu untuk datang ke depan dan menyapa adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau disapa oleh Kakak Reza Borusiahaan. Silahkan. Halo adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu minggu depan. Jangan lupa tugas yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Shalom. Shalom.